Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, salam swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Adik-adikku, anak-anakku sekalian, seluruh jajaran mahasiswa, marilah sebelum kita berdiskusi kecil, berdiskusi ringan tentang bagaimana Pancasila itu menjadi panduan kita di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya etika dan juga politik, ya. Bersama-sama kita tundukkan kepala kita, tancapkan dalam hati kita bahwa kita berada di sini bukan hanya semata-mata karena berstatus sebagai mahasiswa, tapi kita berada di sini pure murni bersama-sama, berjuang bersama-sama dalam rangka untuk bagaimana bergerak bersama mewujudkan cita-cita para pendiri Ormas kita Pemuda Pancasila yang sudah 65 tahun lamanya, membersamai bapak ibu kita, mungkin juga kakek nenek kita, ya, melewati masa demi masa, waktu demi waktu, rezim demi rezim, sampai akhirnya alhamdulillah di usianya yang ke-65 tahun kita hari ini bisa dipertemukan, bukan karena latar belakang apapun, bukan karena latar belakang pendidikan dan segala macam, tapi memang kita dipertemukan dalam suatu wadah besar yang sudah 65 tahun lamanya didirikan, diwujudkan untuk mempertemukan kita, dan tentu ke depan adalah anak-anak kita. Untuk itu, marilah kita buka kesempatan diskusi sore hari ini dengan yang besar kita. Sekali lagi, Bang, Suruh kita bertahan. Merdeka, Merdeka. Pancasila, Abadi. Pancasila, Abadi. Pancasila, Abadi. NKRI, Harga mati. kita tidak saudara, Tapi lebih dari saudara. baik. Yang saya hormati jajaran pengurus Majelis Pimpinan Cabang Pancasila Kabupaten Bantul, hari ini membersamai saya ada sekretaris cabang saya namanya Bapak Muhammad Hidayat, kemudian ada Kabid Kedua PAC, ya, beliau Bapak Herdi Prastowo yang bertanggung jawab langsung terhadap perkembangan penumbuhan PAC di seluruh Kabupaten Bantul. Kemudian ada Mas Rohman yang memang selama ini juga mendampingi kegiatan kita dalam konteks dokumentasi sosial media kita. Kemudian yang saya hormati, yang saya banggakan, Ketua Sapma DIY, ya, atau yang mewakili. Kemudian yang hadir di hadapan kita semuanya ada Ketua Sapma dari Kabupaten Bantul, ya, Ketua Bangor, ya. Kemudian dari perwakilan dari kota juga, termasuk juga mudah-mudahan ada perwakilan dari Gunung Kidul, Sleman, termasuk juga Pulau Roy. Saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai, bahwa sebagaimana hasil diskusi kecil saya dengan Ketua Pamor pada saat itu, intinya memang betul tadi apa yang disampaikan di awal, bahwa teman-teman mahasiswa, anak-anak Sapma ini sudah merasa kering dengan dialog-dialog yang semestinya memang menjadi kebiasaan dalam rangka untuk menjadi trigger penyemangat berorganisasi pemuda Pancasila yang katanya saat ini sedang tiarap, saya juga nggak tahu. Tetapi apapun itu, ya, sudah selayaknya disyukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, haruslah kita senantiasa panjatkan bahwa pada kesempatan yang sangat baik ini, di sore hari ini, di tengah-tengah kita semuanya berkumpul, alhamdulillah, kita semuanya dalam keadaan sehat, kita semuanya dalam keadaan diberi kelapangan hati, agar supaya mau menghadiri mungkin undangan, kalau memang ada undangan di sana, ya, dalam rangka untuk berdiskusi kecil, ya, diskusi publik, diskusi kecil. Sebenarnya lebih layaknya adalah ngobrol-ngobrol santai saja, ya, antara bapak dengan anak, antara NPC dengan teman-teman Sapma, ya, yang memang tanpa ada event kegiatan seperti ini kita tentu tidak mungkin bisa dipertemukan. Lalu yang kedua, selawat serta salamullah mudah-mudahan tetap dan terus tercurahkan untuk junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang karena ajaran-ajaran beliaulah kita alhamdulillah bisa bersama-sama hari ini, ya, masih dalam satu keimanan yang sama, walaupun bersama, ya. Kalau ada yang berbeda,
Mudah-mudahan setiap iman yang Tuhan berikan di hati kita senantiasa menjadikan kita sebagai manusia yang beradab, beretika, sebagai generasi, sebagai anak bangsa yang target dan tujuan kita adalah bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Saudara sekalian, tentu kalau kembali ke tema, ya, bahwa diskusi kecil kita ini adalah menjadikan Pancasila itu sebagai panduan, sebagai sarana, sebagai cara, ya, bagaimana kita memahami tentang kita beretika dan beradab di dalam satu naungan Pancasila, termasuk juga pada ujungnya adalah berpolitik di bawah naungan Pancasila. Teman-teman sekalian, saya memang sengaja hari ini kita tidak akan berdiskusi terlalu berat. Ya, kita tidak perlu menggunakan teori-teori, kita tidak perlu bercerita soal historical lahirnya Pancasila dan segala macamnya. Karena kalau diskusi itu yang kita buat, menurut saya kampus adalah tempatnya. Kalau di sini karena ini di kafe, ya kita diskusi-diskusi kecil saja. Kemudian yang lain dan tidak bukan adalah, sekali lagi bagi saya, karena kita semuanya sudah sama-sama sadar, kita sama-sama sudah dewasa, kita berada di sini berkat adanya Ormas Pemuda Pancasila. Tentu yang tidak boleh kita lepaskan adalah tentang pemahaman kita terhadap Ormas kita itu sendiri, yang di dalamnya sudah jelas bernama Pemuda Pancasila. Ya, jadi adik-adik sekalian, tentu tidak bisa dilepaskan daripada tema bahwa Pancasila menjadi acuan rujukan tentang bagaimana kita beretika. Tetapi yang lebih penting bagi saya dan teman-teman dari IPC adalah bagaimana memastikan ya, setiap gerak langkah dan attitude kita di dalam berorganisasi ini, ya, terutama berseragam yang sama, ber-KTA yang sama, gitu ya, di bawah panji-panji Pemuda Pancasila. Maka saya sangat berharap bahwa seluruh komponen yang ada di 5 sila di dalam Pancasila itu memang betul-betul menjadi satu-satunya kiblat kita dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan berkehidupan sosial sehari-hari, berkehidupan politik sehari-hari, yang pada ujungnya nanti menjadikan Pemuda Pancasila ini betul-betul sebagai rumah besar, ya, rumah besar dalam rangka kita berkarya. Karena apa, teman-teman sekalian? Sedikit saya flashback. Kalau boleh saya jujur, saya tidak seberuntung kalian. Kenapa saya bilang saya tidak seberuntung kalian? Saya tidak sempat mengenyam pendidikan perguruan tinggi, kebetulan saya alumni UI. Tetapi kesadaran berorganisasi itu jauh dari saya pada saat itu, jauh banget. Saya lebih menyukai hegemoni tentang anak muda yang dia nongkrong gitu ya, karena tongkrongannya anak ya agak middle up gitu ya. Jadi nggak seperti kalian yang high class gitu, jadi nongkrongnya nggak di kafe kalau saya, nongkrongnya di angkringan. Nah, apa yang membuat saya menyesal? Teman-teman tongkrongan itu pada akhirnya akan menjadi rujukan tentang siapa kita hari ini, ya, atau siapa kita di masa depan kita. Itulah teman-teman tongkrongan. Jadi meskipun kita mengenyam bangku pendidikan, tetapi kalau teman-teman tongkrongannya adalah orang-orang yang tidak bisa diajak diskusi, teman-teman yang tidak punya target masa depan yang baik, gitu ya, maka yang didapatkan hanyalah gelar sarjana. Lalu apa yang terjadi kemudian? IPK yang tinggi, ya, ijazah yang begitu sangat dilulukan oleh orang tua kita, pada akhirnya hanya menjadi syarat dalam rangka untuk apa? Kita ini berbondong-bondong ngantri panjang dalam rangka untuk lamar kerja. Ya, sehingga apa? Tidak ada lagi kualitas proses perjuangan panjang yang bisa sebenarnya kita susun sejak muda. Artinya adik-adik sekalian, kembali bahwa karena kita di Pemuda Pancasila, maka bersyukurlah, ya, bersyukurlah kalian semua berada di satu ormas besar bernama Pemuda Pancasila ini, yang mohon maaf mungkin satu-satunya ormas nasional di luar ormas politik, ya, yang telah menghantarkan kader-kader terbaik menjadi orang-orang terbaik di negeri. Nah, teman-teman sekalian, saya sungguh sangat berterima kasih bahwa pada hari ini saya dan jajaran bisa dilibatkan di tengah-tengah kalian semua.
dalam rangka untuk mengulas kembali perjalanan kami di Pemuda Pancasila. Ya, jadi bukan bermaksud akan keluar daripada tema pokok di dalam kita berpancasila, tetapi jauh sebelum kita masuk ke sana, saya cuma pengen mengingatkan bahwa kalian, adik-adik, anak-anak kami, anak-anak saya, kalian usianya itu masih ya dengan anak-anaknya beliau ini masih di bawahnya lah, atau mungkin ada yang setara. Kalau dengan anak saya, ya saya masih seperti kalian. Tapi prinsipnya begini. Pemuda Pancasila telah mengajarkan saya banyak hal, terutama ketika saya hanya bercita-cita sebagai advokat saja. Ya. Saya ambil S1 hukum, kemudian lulus kuliah langsung menikah. Kita tidak pernah berpikir masa depan mau seperti apa dan harus bagaimana. Karena yang target yang ada adalah saya harus menikah muda. Alhasil anak saya sekarang sudah SMA, meskipun wajah saya masih seperti kalian. Sama-sama laki maksudnya, ya kan? Itulah salah satu kebanggaan yang bisa saya sampaikan bahwa saya nikah muda, sehingga hari ini anak saya sudah SMA. Artinya ketika duduk seperti ini, ya, diskusinya sudah seperti kalian lah kira-kira. Nah, tapi ada hal lain yang sungguh membuat saya menjadi bangga adalah ketika saya hari ini melihat teman-teman SAPMA, Satuan Pelajar dan Mahasiswa, ya, anak-anak muda yang menghabiskan waktunya duduk di dalam suatu ruangan seperti ini dengan nyantai, kita berdiskusi dengan orang-orang yang sudah lebih dulu melihat matahari, lebih dulu melihat perihnya kehidupan, ya, lebih dulu melihat perjuangan kehidupan yang tak seindah yang kalian bayangkan, ya. Tetapi alhamdulillah sekali lagi berkat Pemuda Pancasila kita bisa duduk bersama-sama. Cara pengalaman kehidupan kalian tidak perlu bercerita apapun kepada kami. Kami ini sudah berdarah-darah melewati hari sampai detik hari ini. Tetapi apa yang membuat kami bangga di tahun 2021 setelah saya fokus menjadi advokat selama 8 tahun lamanya pada saat itu, tahun 2021 seperti yang kalian rasakan hari ini, MPC Bantul dalam posisi terkarteker, dibekukan karena memang tidak memiliki leader yang menurut struktural IPB tidak mampu menjalankan fungsi organisasi secara baik. Alhasil satu-satunya sejarah tentang adanya bentrokan sesama pemuda Pancasila itu hanya terjadi di Kabupaten Bantul. Kalian bisa buka di YouTube, kalian bisa buka di media sosial manapun, bentrokan sesama pemuda Pancasila itu sepertinya hanya ada di Kabupaten Bantul. Nah, antara siapa? Ya antara sesama PPP. Kenapa terjadi? Ya kan sekali lagi organisasi ini memanglah harus diurus oleh orang-orang yang berkomitmen dalam rangka untuk menjalankan organisasi sesuai ADART dan peraturan organisasi. Nah teman-teman sekalian, berangkat dari peristiwa tahun 2021, alhamdulillah berkat saya menjadi seorang advokat, peristiwa bentrokan itu menjadikan saya kenal dengan PP karena saya menjadi advokat atau kuasa hukum daripada korban pada saat itu, yang akhirnya mengantarkan saya untuk dilamar, ya, diberi kepercayaan, diberi amanah dalam rangka untuk menghidupkan kembali pemuda Pancasila yang arah dan tujuannya sudah entah kemana-mana. Kenapa saya bilang entah kemana-mana? Karena begini ya teman-teman sekalian ya, perbedaan antara kami pemuda Pancasila yang di struktural ini atau yang di PP ini, ya, dengan kalian yang ada di SAPMA ini, perbedaannya adalah kalau kalian ini kan ya satu pastinya adalah orang terpelajar, baik yang masih dulu di bangku SMA maupun yang dulu di bangku kuliah. Artinya kehidupan sehari-harinya, mindsetnya, pemikirannya itu hanya tentang kampus dan tentang pendidikan, ya kan? Kalian tidak berpikir tentang besok harus makan apa, besok harus mencari uang untuk anak dan istri dan mungkin juga orang tua dan segala macamnya, gitu ya. Sementara kalau di senior ini, ya di kami di MPC ini terutama, ya, pikiran kami ini tidak lagi 100% fokus tentang organisasi, ya, tetapi sudah pecah pikirannya bagaimana besok, apa yang harus dikerjakan, kemana kami harus melangkah, bagaimana kehidupan anak, istri dan segala macam, suami dan segala macam. Nah, maka sungguh sangat miris ketika setingkat SAPMA yang memang notabene-nya adalah anak-anak muda
menjadi calon generasi penerus pemuda Pancasila di masa-masa yang akan datang, kemudian melaksanakan atau menjalankan fungsi organisasi Satuan Pelajar dan Mahasiswa dengan setengah hati. Ya, itu menurut saya itu ya ekstrimnya adalah keterlaluan. Maksud saya itu begini, apa coba yang membuat kita ya, anak-anak Sapma ini kemudian merasa berberat hati dalam rangka untuk sekedar bisa duduk seperti ini, toh kerjaannya juga hanya nongkrong. Kenapa tidak nongkrong di bawah panji-panji pemuda masing-masing? Tidak harus dalam konteks yang formal seperti ini bisa, tetapi kan betul-betul menjadikan persatuan dan kesatuan kita itu sebagaimana yang ada di sila ketiga di pemuda Pancasila itu betul-betul menjadi kegiatan keseharian. Dalam rangka untuk apa? Ya memancing trigger dan mata-mata itu biar memandang bahwa BP itu ada. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, sebelum kita masuk pada item materi, saya mengajak kalian semuanya, adik-adik saya, anak-anak kami di MPC ini, agar supaya ayo mari bersama-sama dengan orang tua kita, orang tua kalian semuanya di seluruh Indonesia, di setingkat kabupaten maupun provinsi, ya, jadikan pemuda Pancasila sebagai step berikutnya, ya, dalam rangka untuk menapaki satu kehidupan nyata tentang Pancasila sebagai etika sosial dan Pancasila sebagai panduan menuju perpolitikan. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, ya, kembali ke tema, ya, bahwa berbicara Pancasila, tentu kita sudah sama-sama bersepakat. Kalau teori benarnya dan dalil-dalilnya seperti apa, silakan baca di kampus kalian masing-masing. Bahwa Pancasila adalah salah satu tujuan yang paling utama dan terutama kenapa ormas ini ada. Jadi di tahun 1959, saat dimana organisasi politik pada saat itu masih menjamur, yang berbasis agama, keagama-agamaan gitu ya, yang berbasis nasional ke nasionalis begitu. Kemudian yang berbasis sosialis, dia lebih berbaur dalam komunis, ya. Kemudian yang karya, ya, dia di golongan karya dan segala macamnya, yang Masumi lah, yang PNI dan segala macamnya. Jadi pecah bercerai-berai kehidupan politik pada saat di Orde Lama itu, sehingga menjadikan salah satu organisasi politik bernama Partai Komunis Indonesia sebagai partai yang sangat diminati oleh hampir seluruh lapisan masyarakat kita, terutama kaum menengah ke bawah. Kenapa? Karena basis politik PKI itu adalah sosialis atau sosial, yang dia tidak mau dibeda-bedakan strata gender, strata ekonomi, strata jabatan. Dia nggak mau, ya kan? Maunya PKI itu adalah hidup kita adalah sosial, sama semuanya, sama rata, sama rasa, membangun bangsa ini dengan satu ideologi politik bernama Partai Komunis Indonesia. Namun demikian, saudara sekalian, ada gejolak yang luar biasa di hati pendiri kita. Wih, selamat datang ketua. Cintaan gitu. Wah, aman. Sini. Bisa di Mandala. Ya. Wah, selamat nasihan ini. Raja aja.